Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Rahmia Mulia Fitri dari SMA 5 Bangko Pusako, Rokan Hilir, Riau. Nah, kali ini kita akan bahas lagi mengenai limit ya. Di video sebelumnya Ibu sudah bahas apa itu limit, bagaimana cara mengerjakan limit dan rumusnya apa ya. Nah, kali ini kita akan bahas lagi soal-soal limit yang lebih kompleks ya, yang lebih dalam bagaimana cara mengerjakannya. Oke, sebelum itu apa kabar anandaku semua? Baik? Wah, alhamdulillah kalau anandaku semua dalam keadaan kondisi yang baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan saya tetap selalu mendoakan anandaku dimanapun anandaku berada untuk selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, anandaku, di masa pandemi Covid-19 ini saya harap anandaku untuk selalu menjaga kesehatan karena kesehatan itu penting ya. Karena kalau kita sudah sakit, tidak ada yang bisa kita lakukan. Jadi jagalah kesehatan masing-masing. Oke, kita lanjut materi kita mengenai limit fungsi aljabar. Nah, anandaku, orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Mario Teguh. Nah, jadi anandaku, tujuan pembelajaran kita kali ini, nah ini ada sekitar 7 ya, tetapi yang akan kita bahas ini hanya sampai 2-3 contoh ya, 2 atau 3 tujuan pembelajaran. Nah, ini bisa dibaca sendiri. Nah, jadi kita lanjut ke sifat-sifat limit. Kemarin sudah saya ajarkan bentuk limit. Nah, sekarang sifat-sifatnya. Misalkan N bilangan bulat positif, F dan G fungsi-fungsi yang mempunyai limit di titik A, dan C suatu konstanta berlaku sebagai berikut. Nah, limit X menuju A, jika nilainya C suatu konstanta, maka hasilnya juga konstanta itu sendiri. Nah, ini untuk limit X menuju A, X pangkat N, maka hasilnya adalah A pangkat N. Nah, begitu seterusnya, ada 6 sifat ya yang dapat kita gunakan untuk menyelesaikan persoalan limit. Oke. Oh, maaf, bukan 6 ya, ada 8. Nah, ada 8 sifat ya, bisa dilihat dan dicek. Oke, kita coba langkah-langkah mengerjakan limit. Itu yang pertama ada substitusi langsung, ada pemfaktoran, ada mengalikan dengan bilangan sekawan, dan yang terakhir membagi dengan variabel pangkat tertinggi. Kali ini kita akan bahas mengenai substitusi langsung dan pemfaktoran. Substitusi langsung, kita langsung ke contoh saja ya. Nah, ada tentukan nilai limit fungsi limit X menuju 2. Ini jika kita substitusi langsung, maka ganti X-nya dengan 2. Jadi 2 kali 2 kurang 7. 4 kurang 7 min 3, maaf ya, ini min 3. 4 kurang 7 itu min 3. Bisa diperbaiki di catatannya nanti ya. Jadi tinggal disubstitusikan aja, dimasukkan aja nilai X-nya. Oke. Kita coba lagi contoh yang berbeda. Tentukan nilai limit berikut. Nah, kita tinggal substitusikan ya, karena X-nya menuju 1, tinggal kita substitusikan ke fungsi. Berarti 3 kali 1 kurang 1 per 1 tambah 1. Jadi 3 kali 1 3, 3 kurang 1 2, 2 bagi 2 1. Nah, mudah kan mensubstitusikan limit? Mudah ya mensubstitusikan nilai limit langsung. Nah, substitusi limit ini bisa digunakan ketika dia memiliki hasil ya, misalnya hasilnya itu 1, 2, 3 dan sebagainya. Nah, ketika hasilnya itu 0 atau hasilnya tak hingga, itu bisa kita gunakan pemfaktoran dan cara-cara yang lain. Nah, yang kedua, pemfaktoran. Untuk mempermudah perhitungan dengan cara pemfaktoran, kalian harus ingat kembali bentuk faktorisasi aljabar berikut. Nah, ini harus anandaku ingat. X kuadrat kurang Y kuadrat itu sama dengan X kurang Y kali X tambah Y. Lalu X kuadrat kurang 2XY tambah Y kuadrat itu sama dengan X kurang Y yang dikuadratkan. Nah, begitu seterusnya. Ini harus
Ananda tuh ingat untuk apa? Untuk mempermudah Ananda dalam melakukan perhitungan dengan cara pemfaktoran. Oke, kita coba ke contoh. Tentukan nilai limit fungsi berikut. Nah, ini kan ketika kita masukkan nilai x-nya tadi menggunakan substitusi langsung, didapatilah nanti 4 kurang 4, 0. Satu sini 4 kuadrat, 16 kurang 16, 0 per 0, itu kan tak terdefinisi ya. Jadi tidak bisa, makanya kita gunakan pemfaktoran, tidak bisa kita gunakan substitusi langsung. Nah, bagaimana cara faktornya? Ingat yang tadi sudah Ibu beritahukan. X kuadrat kurang 16 itu sama dengan X kurang 4 kali X tambah 4. Maka tinggal kita sederhanakan, X kurang 4, X kurang 4 ya bisa kita coret atau kita eliminasi. X kurang 4 bagi X kurang 4, 1. Jadi tinggal limit X menuju 4, X tambah 4. Tinggal kita substitusikan X-nya dengan 4. Maka 4 tambah 4 sama dengan 8. Nah, berbeda kan hasilnya? Tadi kalau kita substitusi langsung, hasilnya langsung tidak terdefinisi. Nah, sekarang kita setelah menggunakan pemfaktoran langsung dapat nilai bilangan bulat gitu. Oke, kita coba lagi. Ini ada contoh lagi ya, tentukan nilai limit fungsi berikut. Nah, dengan cara pemfaktoran berarti Ananda faktorkan X kuadrat kurang 7X tambah 12 itu faktornya adalah X kurang 4 kali X kurang 3. Lalu X kuadrat kurang 4X tambah 3 itu faktorannya X kurang 1 kali X kurang 3. Nah, di sini kan ada X kurang 3 dan X kurang 3, bisa dieliminasi sehingga hasilnya X kurang 4 dan X kurang 1. Tinggal kita substitusikan 3 kurang 4 per 3 kurang 1. Jawabannya min 1 per 2. Nah, bagaimana Anandaku? Mudah ya menggunakan menyelesaikan limit dengan dua cara, substitusi langsung dan pemfaktoran. Oke, kalau Anandaku sudah paham. Nah, ini ada latihan soal, silakan Anandaku coba menyelesaikannya dengan cara substitusi ataupun pemfaktoran. Nah, dipilih ya yang mana yang substitusi dan mana yang pemfaktoran. Ingat, ketika disubstitusikan nilainya hasilnya tak terdefinisi atau tak terhingga atau 0, coba digunakan cara pemfaktoran gitu ya. Jadi coba substitusi dulu, kalau nggak bisa baru pemfaktoran kayak gitu. Oke, Nandaku, itu saja mungkin yang dapat Ibu sampaikan mengenai materi kali ini tentang limit fungsi aljabar dengan dua cara, substitusi langsung dan pemfaktoran. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Terima kasih. Ya, silahkan like ya untuk menyemangati saya membuat video-video yang ada. Jangan lupa untuk subscribe juga supaya saya lebih rajin untuk membuat video yang ada. Terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika.